Langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Kemarin kalau yang tugas, yang PPT kemarin udah pada dibaca belum? Yang minggu kemarin. Udah. Dibaca gak? Yang ini. Allahumma. Kita review dulu ya. Ya. Ke minggu yang pertama kan udah tentang deskriptif. Dan juga, apa coba? Terakhir. Masih pada ingat gak? Lupa. Enggak. Nih, deskriptif. Kisi-kisinya kan ada 5. Ada deskriptif, ada recount text, ada naratif, prosedur, sama analytical exposition. Nah, yang minggu pertama kita sudah belajar tentang deskriptif dan juga recount text. Terus yang minggu kemarin yang kasih PPT ke kalian itu materinya tentang naratif dan juga prosedur teks. Dibaca gak? Ya. Kenapa kan disuruh? Kita ulas bareng-bareng tentang naratif dan prosedur dulu. Sebelum kita lanjut ke materi yang terakhir tentang analytical exposition. Iya. Yang pertama ini ada naratif teks. Hmm. Masih pada ingat naratif teks itu yang kayak gimana? Siapa yang mau baca? Biar gak sepi. Baca nih yang ada di layar kalian. Fahri, Bu. Boleh. Siapa aja? Nor. Nur. Yang fungsi sosialnya, yang fungsi sosial. Boleh sok. Biar Arta cepet, Fahri. ayo. Dia, Bu, katanya. Apa? Arta mau? Boleh, Arta. Boleh Arta silakan. Arin, Arin. Baca aja, baca. Fahri aja, Fahri. Oh baca bu itu bisa bahasa Inggris. Ini Nah, bahasa aku Indonesia, aku bahasa Inggris dari mana? Baca Fahri ya, Bu. Ya, Kurang boleh. Bu. Nomor 3 naratif teks. Fungsi sosial, social function. Nomor 1 menghibur, menarik atau melibatkan pembaca dengan cerita imajinatif atau cerita nyata. Kedua, membagikan atau menyebarkan pengalaman atau pelajaran moral cerita. Bagian kedua, struktur teks. Yang pertama, orientation, memperkenalkan karakter atau tokoh dalam cerita, latar tempat, dan waktu terjadinya cerita. Yang kedua, complication, menyajikan masalah atau konflik yang timbul dalam cerita. Oke, Anjay. jadi naratif teks itu fungsinya ada 2. Ya, yang pertama apa? Untuk menghibur, menarik, atau melibatkan si pembaca agar dia berimajinasi. Terus yang kedua itu naratif teks itu berdasarkan dengan pengalaman, dengan ciri di akhirnya selalu ada pelajaran moral atau hikmah yang bisa kalian dapat dari cerita tersebut. Sampai sini dulu, paham nggak? Maksud dari naratif teks itu apa? Paham. Jadi sebuah teks pengalaman kalian, tapi di akhirnya itu biasanya selalu ada hikmah atau pelajaran dari cerita tersebut. Nah, untuk struktur teksnya atau ciri-ciri teksnya itu ada 4 bagian, gak cuma 2. Nih, yang tadi dibacakan, itu yang pertama ada orientation. Orientation itu biasanya untuk memperkenalkan karakter,
tokoh atau misalkan tempat kejadian kejadian itunya tuh di mana. Nah, biasanya berada di orientasi atau di paragraf pertama. Selanjutnya itu ada complication. Ciri-cirinya itu complication itu apa? Yaitu konflik atau masalah cerita tersebut itu seperti apa? Atau kejadian inti dari cerita tersebut itu apa? Nah, biasanya ada di complication. Selanjutnya ada resolution. Nah, kalau misalkan di complication-nya ada permasalahan, nah biasanya di paragraf selanjutnya itu ada resolution atau masalah, cara menyelesaikan dari konflik tersebut itu seperti apa. Nah, dijelaskan di resolution tersebut. Yang terakhir, ciri teksnya itu ada koda atau moral yang tadi dijelaskan di fungsi, yaitu ada pesan moral atau hikmah cerita dari cerita yang telah dijelaskan itu apa. Nah, biasanya itu opsional, kadang ada, bisa ada ataupun bisa enggak. Tergantung si pembuat teks tersebut atau tergantung orang yang membagikan cerita tersebut. Terus cirinya di naratif teks itu ada apa? Yang pertama, menggunakan past tense. Masih ingat past tense itu apa? Kalimat untuk apa? Masa lampau. Selampau. Kalau past tense menggunakan verb keberapa? Kedua. Wah, Eh, dua, Dua. tiga. Tuh. Dua lah. dua. Dua. Past tense itu menggunakan verb kedua atau kata kerja kedua. Coba. Tuh. Cak. Terus contohnya native text itu di teks apa sih? Nah, nih konteks umum ada di sini. Yang pertama contohnya ada di cerita rakyat, dongeng, atau fabel. Itu, nah termasuk ke dalam naratif teks atau novel. Kalian pasti pernah kan membaca atau setidaknya tahu novel. Itu seperti apa. Nah, itu novel termasuk pada naratif teks atau buku anak-anak, cerita dongeng, legenda, mitos-mitos di daerah kalian misalkan. Nah, itu termasuk ke dalam naratif. Tuh. Sampai sini any question ada pertanyaan nggak? Paham nggak apa itu naratif teks secara umum? Paham. Paham ya? Ya. Selanjutnya soalnya kemarin udah dibacakan. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya ya. Nanti di akhir seperti biasa dibagikan link Gform untuk kalian latihan soal. Terus selanjutnya, materi selanjutnya yang ada di TKA itu adalah ada prosedur teks. Ada yang mau baca lagi gak prosedur teks itu apa nih? Fungsi sosialnya. Yuk, yuk. Siapa? Dias? Dias mau? Fahri. Pak Hari Biasa tadi gitu udah. sok fitnah. Oke, Bias, oke. Bu. Fitnah wae. Dias baca Dias. Ya, Bu. Prosedur teks. Fungsi Eh, sosial. Waalaikumsalam. Menyampaikan bagaimana sesuatu dilakukan melalui serangkaian tindakan atau langkah. 2. Menginstruksikan atau membimbing pembaca untuk mencapai suatu tujuan. Struktur teks. Teks struktur. 1. Titel atau goal. Berfungsi sebagai judul atau menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. 2. Material. Berisi daftar alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya, prosedur teks. Kalian pernah belajar kan tentang prosedur teks? Nah, fungsinya itu untuk apa? Menyampaikan bagaimana sesuatu tersebut atau misalkan how to make something untuk membuat sesuatu tersebut bisa apa terjadi. Nah, itu termasuk ke dalam prosedur teks atau contohnya misalkan cara membuat nasi goreng, how to make a rice. Atau misalkan di apa mie instan di belakangnya suka ada kan misalkan bagaimana membuat mie instan pertama kan
siapkan bumbu, dibuka, terus direbus dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam prosedur teks. Cara membuat sesuatu secara sederhananya seperti itu, atau cara mengoperasikan sesuatu. Nah, itu masuk ke dalam prosedur teks. Sampai sini paham dulu gak secara umumnya prosedur teks? Paham. Paham. Paham ya? Any question? Ada Ada. pertanyaan nggak? Any question? Enggak. No. Oke, lanjut. Nah, terus lanjut kepada struktur teks atau ciri-ciri teks tersebut, bagian-bagian dalam teks, prosedur teks. Itu yang pertama ada title atau goal atau kata lain judul. Misalkan judulnya itu tadi cara membuat nasi goreng, misalkan di dalam Indonesianya. Terus selanjutnya material, berisi daftar alat dan bahan, misalkan yang kalian butuhkan ketika membuat nasi goreng itu apa? Nah, yang pertama nasi kan tentunya. Terus bumbu-bumbu, misalkan onion, bawang, dan juga misalkan ada tambahan jeruk nipis, kecap, dan lain. Nah, kalian sebutkan bahan-bahan yang kalian butuhkan itu apa? Nah, itu termasuk ke dalam materials atau bahan-bahan. Selanjutnya, yang diperlukan di dalam prosedur teks itu adalah steps atau cara-cara atau instruksi ketika membuat nasi goreng itu seperti apa. Yang pertama tuh misalkan siapkan apa? Wajan, terus apa? Minyak goreng dan lain-lain. Nah, itu termasuknya ke dalam steps atau urutan instruksi. Sampai sini dulu paham nggak? Ciri-ciri teks atau bagian-bagian teks dalam prosedur. Ibu maaf, Akbar baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Siap. Waalaikumsalam. Selanjutnya, fitur bahasa atau bahasa yang digunakan dalam prosedur teks itu apa sih? Nah, yang pertama itu menggunakan present tense. Kalau tadi kan past tense itu untuk masa lampau. Kalau present tense untuk apa? Sedang Masa depan. Atau sekarang. Masa Sekarang. sekarang. Depan. Oh ya, Masa sekarang. sekarang. Ya, present tense. Kalau masa depan itu future tense. Kalau present tense itu masa sekarang. Atau bisa juga untuk kalimat yang sering kalian lakukan, kebiasaan kalian yang sering kalian lakukan. Nah, itu termasuk ke dalam present tense. Kalau dalam prosedur teks berarti masuknya kenapa present tense? Karena sedang dilakukan. Makanya menggunakan present tense. Itu. Kalau present tense itu rumusnya apa? Rumus kalimatnya. Ada yang masih ingat gak? Do you remember? Subjek, Bu. Ya, pasti ada subjek. Kalimat Subjek. pasti ada subjek semua kalimat. Pri Terus satu sama objek. verbnya menggunakan verb berapa? Satu. Verb 1. Kalau misalkan sedang dilakukan berarti ditambahkan verb ing. Ya, verb ing betul. Itu masuk ke dalam present tense. Atau misalkan kalau misalkan mau menggunakannya verb 1 itu terkhusus untuk subjek he, she, it itu kata kerjanya atau verbnya ditambahkan s, is, atau es. Misalkan dari watch, watch menonton. Kalau misalkan kalian mau ubah kepada kalimat present tense, maka watch, jangan watch aja, tapi tambahkan es jadi watches. Misalkan she watches television. Nah, itu termasuk ke dalam present tense.
Kalian nanti buka-buka lagi bukunya untuk present tense. Terus konteks umum atau yang biasa ada di sekitar kalian, prosedur teks itu apa? Yang pertama resep. Resep cara tadi yang tadi cara membuat apa misalkan. Terus buku manual atau video DIY kan itu ada tata caranya. Nah, itu termasuk ke dalam prosedur teks. Tuh. Ini contohnya. Ini ada judul yang tadi kan termasuk title. Terus ada materials. Materials ini how to make a fresh fruit smoothie. Cara membuat buah-buahan smoothie. Yang pertama, yang selanjutnya itu tuh materials. Materials itu bahan-bahan. Yang pertama, siapkan banana, terus strawberries, yogurt, ini milk, terus 1 tablespoon of honey, sama ice cube. Nah, selanjutnya ini ada step-stepnya. Nih, kan tadi ada title ini, materials, terus selanjutnya ada steps. Nah, inilah yang dinamakan dengan prosedur teks. Seperti itu. Sampai sini, any question? Ada pertanyaan? Paham nggak? Apa yang dimaksud dengan prosedur teks? Indah. Paham? Paham. Paham ya? Gampang kok gampang. Gampang. Terakhir nih. Terakhir. Harusnya ini 5. Ada analytical exposition text. Kalian pernah dengar gak waktu belajar? Tahun-tahun sebelumnya. Analytical exposition text. Coba siapa yang mau baca? Reading. In Indonesia nih. Ini mah ya, dalam bahasa Indonesia. Siapa yang mau? Anyone else? Tadi Fahri udah, Dias udah. Siapa yang belum? Yang perempuan mana? Rahma. Ya boleh sok, baca aja. Only reading. Analytical exposition text, fungsi sosial, social function. 1. Menyampaikan argumen atau meyakinkan pembaca bahwa suatu hal memang benar atau seharusnya demikian. 2. Menyajikan alasan atau bukti yang mendukung suatu sudut pandang. Struktur teks. Text structure. 1. Tesis, memperkenalkan topik dan menyatakan posisi penulis. 2. Argumen, menyajikan alasan dan bukti pendukung. 3. Recitation atau conclusion, menyatakan kesimpulan teks dan menyatakan kembali serta mengukuhkan posisi penulis. Jadi analytical exposition text itu fungsinya untuk menyampaikan ketika kalian mempunyai argumen atau pendapat. Nah, kalian bisa jabarkan ke dalam analytical exposition text. Tapi di dalam teks, kalau kalian ingin membuat sebuah teks tersebut, maka kalian harus menyajikan atau menyertakan alasan atau bukti yang kuat di dalam teks tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan analytical exposition text. Gitu. Nah, struktur teks atau urutan teksnya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada tesis. Tesis itu memperkenalkan topik. Topik yang akan kalian angkat itu apa? Nah, kalian jabarkan di paragraf pertama tersebut. Yaitu yang dinamakan dengan tesis. Terus selanjutnya
urutan teksnya. Ada argumen. Argumen itu apa? Nah, yang tadi yang dijelaskan dalam fungsi yaitu sertakan alasan atau bukti yang kalian punya, yang kalian dapatkan tentang suatu hal tersebut. Itu apa? Nah, kalian sertakan di dalam paragraf kedua tersebut. Dan yang terakhir itu conclusion atau kesimpulan. Nah, kalian simpulkan tuh maksud dari atau semua hal yang kalian argumenkan tuh apa dan tujuannya tuh apa. Nah, kalian masukkan di dalam kesimpulan atau conclusion. Terus selanjutnya fitur bahasanya atau bahasa yang digunakan dalam analytical exposition text itu ada sama kayak tadi, kayak prosedur teks, yaitu ada present tense. Atau kenapa menggunakan present tense? Karena itu sedang kalian apa jelaskan atau misalkan kalimat fakta. Nah, present tense juga kalau termasuk bisa digunakan dalam ketika kalian menyampaikan sebuah fakta. Nah, itu kalian bisa gunakan present tense. Contohnya itu bagaimana? Nah, contohnya di artikel, di web kan, atau misalkan di berita. Nah, itu termasuk ke dalam exposition text atau analytical exposition text. Terus selanjutnya esai, misalkan. Kalian pasti pernah membaca esai kan? Terus misalkan teks akademis Dan dalam buku-buku atau misalkan buku paket juga biasanya ada teks akademis. Nah, itu termasuk ke dalam analytical exposition teks. Itu lebih ke formal kalau misalkan di teks-teks yang formal kalau untuk teks yang ini. Tuh. Paham nggak? Sampai sini maksud dari teks analytical. Sampai sini. Biasanya berada di teks-teks yang formal. Kalau misalkan teks ini. Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Lanjut. Lanjut. Kalau lanjut, kita ke soal. Kalian baca dulu ini teksnya. Baca dulu ya. Iya. Kita telaah 5 soal. Setelah telaah 5 soal, pembahasan soal, nanti dikasih link untuk kalian mengisi soal mandiri, latihan mandiri. Sedikit ini teksnya. Udah, Bu. Sudah? Sudah paham semuanya? Isi dari teks tersebut apa? Sudah ya? Sudah. Coba kalian
setelah A, jawabannya apa? A, B, C, atau D? A, B, C, or D? Bentar. Apa jawabannya? B. Apa? B. B. Yang lain? Jawabannya apa? B. 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 Gak ada yang A atau C. Kayak B. A sih. Selain B, apa? Kayaknya Ada yang lain nggak jawabannya? A. A. B. Miss. Serius. Baca dulu yang benar. Baca Bu, B. B. Antara B. A sama B sih. B. B. Miss. Berarti kebanyakan jawabannya B ya? Ya. Kita lihat. Jawabannya apa? B. Miss. B. 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 Hey. Siapa yang jawabnya tadi? Nah, saya. Nah, tadi kenapa A? Karena di teks tersebut tidak disebutkan bahwa bahasa Inggris itu sulit. Terus kenapa nggak C? Karena di teks tersebut bilangnya everyone, Everyone. nggak hanya cuman ke satu individu saja. Gitu. Kalau yang D tadi kan English is not important anymore. Salah kan itu berbanding terbalik. Jadi teks Ya. yang tadi di buat kalian baca. Terus selanjutnya nomor 2, coba apa? Which is not Ingat, one of. is not. Berarti yang tidak Ya, bukan. is not one of the argument mentioned. Yang argumennya tidak ada di dalam teks tadi. Coba kita lihat teksnya. Nih, ini kan. Terus ini multiple choice-nya, ABCD-nya. Yang mana yang tidak termasuk is not. Oh, B. C. C. Ada yang jawab C. Terus yang B lain? sih. C Hmm? B-nya. B. 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 Yang lain jawabannya apa? A. B. B, Bu. B. Terus? Apalagi jawabannya? Antara B dan C ini. B sama C ya? Kita lihat Oke. jawabannya apa? B. Lagi. B. Yang Miss. A kan B. tadi English helps people communicate internationally. Ada. Yang kedua English makes people more polite. Gak ada kan tadi yang menjelaskan tentang apa? Coba. Tadi teksnya menjelaskan tentang apa? Tentang pentingnya bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris, ya benar. Cuma ada di judul. Gimana pentingnya bahasa Inggris itu apa aja? Untuk apa? Tadi kan ada first, second. Nih, the first English is an international language of Ya. communication. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa komunikasi secara internasional. Second, apa? Maksud dari argumen yang kedua tuh apa? Bahasa Inggris itu kenapa? Kenapa penting? Itu pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kan biasanya kalau sekarang rata-rata kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar itu meminta kalian untuk
bahasa Inggrisnya itu bagus. Atau ada juga yang misalkan meminta kalian untuk menyertakan sertifikat TOEFL atau tes bahasa Inggris. Nah, itu biasanya di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang ternama. Terus yang terakhir, bahasa Inggris tuh kenapa penting? Yang Belajar bahasa finally, Inggris Em, untuk untuk mengetahui mengakses informasi, pengetahuan secara mengakses global. informasi informasi. secara global. Global. Nah, karena kan tadi disebutkan bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Nah, maka itu pasti berpengaruh kepada informasi-informasi secara dunia. Global. Nah, pasti itu menggunakan bahasa Inggris. Karena kan gak mungkin kalau misalkan semua bahasa diterjemahkan ke setiap negara. Nah, untuk umumnya maka menggunakan bahasa Inggris. Inggris. Makanya kenapa bahasa Inggris itu penting menurut teks tersebut. Ya, inti dari teks tersebut itu tuh. Selanjutnya nomor 3. What is the purpose of this text? Apa? Purpose itu apa bahasa Indonesianya? Tujuan. Tujuan. Tujuan teks tersebut itu apa? B, Bu. To persuade readers to learn English. Ya, Apa B, jawabannya? Miss. A, B, C, D? B, B. B, B, B. Selain B apa? C. Selain B, C. B. Persuade itu apa artinya persuade? Eh, menyarankan. Menyarankan atau membujuk. Terus yang C, to describe. Describe itu apa? Deskripsi. Menggambarkan. Deskripsikan atau menggambarkan. The structure of English. Kalau D apa? To entertain. Entertain Eh, mana? Entertain itu apa? Menghibur. Kalau menghibur. yang Menghibur. yang A, to tell. Tell itu apa Jokes, tell? candaan Inggris. Tell. To tell. Ya ini English jokes itu candaan bahasa Inggris. Kalau ini to tell. Untuk memberitahu tentang sejarah dari Inggris. Untuk menjelaskan tentang sejarah bahasa Inggris. Maka yang tepat Ya. itu apa menurut kalian? B. B, B. B. Yang lainnya? Jawabannya apa? Menyimak. Kita lihat jawabannya apa? The answer is B atau B. Kenapa nggak A? Karena nggak ada penjelasan sejarah. Sejarah. Yang tadi benar, persuade untuk membujuk si pembaca agar belajar bahasa Inggris. Inggris. C, membahas tata bahasa nggak ada. Tujuan menghibur nggak juga. Terus selanjutnya yang nomor 4. Coba apa jawabannya? Which sentence show a reason supporting the thesis? B, Bu. Miss. Ya, B, Miss. B lagi. Ya, B lagi. Kalimat untuk Yang mensupport tesis tersebut apa? B. Selain B yang lain apa jawabannya? Yang lain jawabannya apa? A, B A. aja. Soalnya kan masa Inggris Learning membosankan. English is boring. Ya. Emang jelasin tentang boring? Enggak. English boring. Yang B, English is used in business and education. Tadi ada gak di teksnya? English itu digunakan Ada. untuk bisnis atau pendidikan. Yang C, not everyone likes English. Tidak semua orang menyukai bahasa Inggris. Ada nggak tadi? English Ada. is only for travelers. Bahasa Inggris hanya untuk travel. Enggak juga tadi. Ada Berarti juga. jawaban yang benar tuh apa? B. B lagi.
Aduh. B. The answer is B. Tadi udah jelaskan. Tadi kan ada bahasa Inggris itu bisa untuk informasi global, termasuk ke dalam bisnis dan edukasi. Terakhir. What does the writer want the readers to What do? does the writer want the readers to do? Berarti apa yang penulis inginkan kepada si pembaca? Agar apa gitu? Tujuan bisa kata lain lebih ke tujuan sama kayak tadi. Atau D. B atau D. Tadi B, saudara berarti. ini B Hah? lagi. Eh, Ya. Avoid Kenapa itu? learning English. Avoid itu apa? Di ini. menghindar. B. Hmm? Avoid itu apa? Ada yang tahu artinya avoid yang A? Menghindar, hindari, menghindar. Nggak tahu. Menghindar. Hindari. Ya. Jadi untuk menghindari bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, enggak kan? Nggak. Tadi Mbak. yang B, learning English seriously. Belajar bahasa Inggris secara serius. Serius. Yang C, speak only their native language. Hanya untuk berbicara agar mereka bisa native language, bahasa yang sering mereka gunakan. Yang D, untuk ignore. Mengabaikan. Ignore tuh tidak peduli. Komunikasi secara internasional. Mengabaikan. Berarti yang benar yang mana? B. 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 Kita lihat. The answer is B. Yang tadi benar. Karena agar B tadi. si pembaca tersebut bisa belajar bahasa Inggris secara serius. Serius. Udah selesai? Tinggal latihan mandiri. Sebenarnya kalau bahasa Inggris gampang-gampang aja ya. Menurut kalian gampang nggak? Gampang. Gampang. Gampang kan? Yang penting tuh apa? Bisa bahasa Inggris. Iya, yang penting bisa. Yang penting kalian mengerti maksud dari pertanyaannya atau dengan kata lain kalian harus kosakatanya harus banyak. Karena kalau misalkan kalian baca nih terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau kalian paham, gampang kan? Gampang. Maksud soalannya tuh apa? Cuman kayak misalkan eh what is the purpose? Apa tujuan teks tersebut? Kalau misalkan kalian paham tuh ya gampang gitu. Kalian mengsiswanya juga cepat. Yang penting tuh kosakata kalian atau vocabularies kalian itu banyak. Nah, agar kalian bisa mendapatkan vocab yang banyak itu dengan cara apa? Dengan cara banyak Mapa. praktek, practice. Atau misalkan kalian sukanya membaca, ya udah berarti prakteknya kalian banyak membaca, entah itu membaca novel atau membaca berita gitu. Ataupun kalian sukanya ngedengerin sesuatu, berarti kalian bisa buka YouTube. Kan biasanya di bawah. Nah, kalau misalkan kalian buka YouTube atau misalkan menonton film, diusahakan kan di bawahnya suka ada translate-nya ya atau terjemahannya. Jangan menggunakan bahasa Indonesia agar kalian cepat mengerti, paham gitu. Gunakannya memakai translate-nya bahasa Inggris. Tuh. Jadi kalian langsung tank gitu, langsung paham, oh maksudnya itu ini gitu. Meskipun kalian gak paham bahasa Indonesianya, tapi kan seenggaknya paham paham maksudnya itu apa tuh. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Karena ini pertemuan terakhir, ya. Hari kalian simulasi mulai hari Senin, Senin, Selasa, 27 sama 28. Udah pada tahu ya? 27, 20 sampai 28 hari Senin, Selasa Di depan. sekolah, Miss. Ya, minggu depan, Senin Selasa depan itu kalian simulasi. Untuk pelaksanaannya sesuai sama surat tanggal 3 sama 4 November kalau untuk kalian.
Kita Berarti gak ikut simulasi. Kita gak ikut. kenapa? Kalau kita Siapa yang nggak gimana? Hah? Puji Rahmarato. Prilly. Puji Rahmaratu udah Iya. harusnya mah apa pembimbing kalian udah minta izin ke Dudi kalian di Iya, situ. Miss, jadi Miss. kata hotelnya nanggung kebanyakan harinya. Jadi kalian ini aja apa konsul aja ya konsul aja ke pembimbing kalian Miss, kayak gimana. Kalau dari pihak sekolah sih udah minta izin gitu, udah ngasih surat harusnya. Jadi kalian 4 hari itu izin untuk ke sekolah tanggal 27, 28 sama 3, 4 November Seminggu itu bisa nggak? pelaksanaannya. Kita mau nanggung gitu ya. Nanggung, Miss, kita mah. Seminggu aja. Kita mah harus 10 hari. Nanggung. Itu kan hari Senin Selasa. Nah, kalian dari dari sananya hari Minggu sore. Aduh, Miss, kita mah kalau hari Minggu pulangnya nggak sore. Diancam buat extend. Iya ya kalau hotel kalau mau libur harus pasti nantinya extend Iya. ditawarinnya. Boleh Miss, libur tapi extend. Iya. Apa? Tuh. Tuh. Ada pertanyaan dulu gak sebelum kalian Miss, latihan mandiri? kalau kalau Apa? itu Miss, Kalau apa? kalau simulasi itu simulasinya sesuai sesi gak? Udah dibagiin kan sesinya? Udah. Paling nanti ada info lagi di grup simulasinya. Yang pasti sih kalian pasti Senin Selasa izin gitu 2 hari Oke. untuk 27, 28. Untuk teknis selanjutnya nanti pasti diumumin lagi di grup TKA kalian. Ya, semoga Terus, kalian nilainya memuaskan ya amin. Miss, untuk semua Amin. mapel. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Karena kan lumayan ya sertifikatnya untuk kalian melanjutkan ke perkuliahan. Semoga kalian semuanya ada rezeki ya buat melanjutkan kuliah. Amin. Amin. Hmm. Amin ya Allah. Miss, ada Linknya tips gak, berarti Miss? hmm, Ada tips gak, Miss, link biar Jago TKA? bahasa biar Inggrisnya apa? langsung. Kapalkan ya. TKA. Linknya dikirim ke ini aja ya di komen. Kalau di grup kan banyak yang ini, banyak yang nggak masuk, yang izin. Jadi yang masuk-masuk aja yang isinya. Coba Miss, mana? Nah, hari kita Tuh, ada nggak Bentar Miss. Gimana udah? di ini obrolan? Bisa dipencet lagi. Bisa kebuka nggak? Nggak bisa, Miss. Hmm? Nggak bisa. baru disalin. Itu ada batas ngerjainnya nggak Miss? Enggak. Itu linknya langsung dibuka. Oh, itu sih buka link. Sama Miss gak di share di grup, di sini aja di share-nya. Ini waktunya sampai malam ini aja. Berarti bisa nyampe jam 12 malam tuh. Semuanya ada 25 soal. 25 soal itu yang tadi, yang dari awal dari deskriptif, recount, naratif, prosedur, sama analisis. Nah, itu semuanya ada di situ. Biar tahu kemampuan kalian itu sampai mana gitu. Biar ada pandangan untuk nilai kalian nanti waktu TKA. Bu, mental, Bu. Gak mau Udah di itu. save linknya? Udah. Udah. Soalnya nggak bakalan di share di grup. Kalian save aja dulu ininya, linknya.
Oke. Ya, udah Mau semua? Japri aja, Miss. Japri Ya, baca. boleh. Boleh di Japri. Tapi jangan di-share ke yang lain ya. Oke, Miss. Fahri. Tapi nanti ada sih namanya. Kalau absen udah ada belum? Belum, Miss. Belum. Kemarin Belum ya? ingat di screenshot. Di Di screenshot. Di screenshot kemarin screenshot. absennya, dia nggak di screenshot. Absen, absen, absen. Di screenshot pesertanya. Topik, ada absen nggak hari malam ini? Hah? Bisa akhirnya. Oh, ada itu. Tuh absennya Ini ada. ada. Kalian isi dulu absennya. Tiba-tiba Oke. absen. Oke, Miss. Eh, Nggak bisa. Diisi. mana gue? Itu bisa diisi, jaringannya nge-lag. Atau misalkan kalau mau ada yang minta latihan soal yang kemarin sama minggu kemarin dijelaskan, ada yang mau minta boleh. Nanti di-share. Untuk kalian baca-baca sebelum nanti simulasi. Yang sebelumnya ya. Ya, Boleh udah deh. isi absen semua? Udah. Ada 20 orang berarti ya malam ini. 20 orang. Jangan Oke, siap-siap. kalau udah sekian ya cukup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Udah cukup, Miss. cukup. Nggak ada pertanyaan? Gak ada, Miss. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Thank you for tonight. Semoga kalian lancar ya nanti TK-nya dengan nilai yang memuaskan, sehat-sehat ya. Apalagi sekarang musim sakit. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.